Lagu Indonesia Raya dan Tawar Sedengan. Selanjutnya, pengarahan dan bimbingan sekaligus membuka acara seminar peranan kelembagaan perempuan untuk mengatasi berbagai isu sosial kemasyarakatan oleh Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Hairul Asmara, disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Tengah serta Ibu Wakil Ketua. Yang kami hormati Ibu Ketua DPW Kabupaten Aceh Tengah, yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua Unit DWP Kabupaten Aceh Tengah yang berkesempatan hadir, yang kami hormati Ibu Dr. Nurjana Ismail MAG yang akan menjadi narasumber utama dalam seminar hari ini. Sebagai umat yang beragama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka yang pertama adalah mempererat silaturahim kita, kemudian yang kedua adalah dalam rangka seminar peranan kelembagaan perempuan dalam pembangunan dalam rangka hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Tengah ke-15. Tak lupa juga salawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita selaku umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan peradaban yang telah kita rasakan pada saat ini. Insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di hari kemudian. Ibu-ibu yang saya hormati, seharusnya pada pagi hari ini Bapak Bupati berada di tengah-tengah kita, namun karena beliau juga harus melaksanakan tugas di kantor yang tidak dapat dielakkan, maka beliau menugaskan saya untuk melaksanakan pembukaan acara ini, dan beliau menitipkan salam hormat kepada kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami muliakan, ada bapaknya, ada satu orang, serta bapak. Selaku pimpinan daerah, kami menyambut baik inisiatif dari Badan Olahraga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah yang telah menggagas seminar tentang peranan kelembagaan perempuan dalam pembangunan. Terlebih lagi kegiatan seminar dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-15 Dharma Wanita Persatuan. Tentu saja kita harapkan melalui seminar yang dilakukan semakin memberi opsi bagi pengembangan organisasi Dharma Wanita Persatuan, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Tanpa terasa 15 tahun sudah kiprah organisasi Dharma Wanita Persatuan sebagai wadah bagi istri pegawai negeri. Tentu usia tersebut bukanlah waktu yang singkat. Eksistensi DWP selama ini pasti tidak terlepas dari perhatian dan dukungan segenap anggota yang telah bekerja sama menjalankan visi dan misi organisasi, sehingga memberi kontribusi positif bagi kelangsungan organisasi. Kami yakin seiring dengan peringatan ulang tahun ke-15, DWP juga terselip kebahagiaan dalam diri ibu istri pegawai negeri sipil. Namun keceriaan yang hadir juga hendaknya disikapi sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi Dharma Wanita Persatuan ke depan. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini selaku pimpinan daerah kami turut memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya yang dilakukan oleh
Dharma Wanita Persatuan Aceh Tengah, terutama dalam mendorong berbagai kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan. Kami ketahui juga Dharma Wanita Persatuan Aceh Tengah aktif dalam kegiatan pemberdayaan wanita di tingkat kampung. Hal ini ditunjukkan dengan turut sertanya menyukseskan berbagai perlombaan kampung melalui berbagai program, yang salah satunya adalah program Kampung Mawaddah Warahmah dan sebagainya. Peran dan kiprah Dharma Wanita Persatuan ke depan masih terus dinantikan. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Tidak sedikit urusan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan perhatian kita. Karena itu jangan pernah berhenti untuk berpikir dan bekerja, membantu dan membangun kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebagai seorang istri pegawai negeri sipil, anggota Dharma Wanita Persatuan juga berperan dan sangat menentukan maju mundurnya karir suami dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang diemban. Kalaulah boleh saya mengatakan dengan mengambil kata-kata orang bijak, di belakang suami sukses ada satu orang istri yang cukup hebat. Begitu besarnya peran istri untuk mendorong agar suami dapat bekerja dengan baik. Karena itu kami selalu mengingatkan dalam forum pertemuan dengan anggota dan pengurus DWP untuk senantiasa mendukung pekerjaan suami, bantu suami sesuai kebutuhan. Tapi harap juga diingat bahwa ibu-ibu juga harus mengayomi PNS sebagai staf dari bapak-bapak, karena semua potensi yang sangat kuat untuk menyukseskan semua beban kerja organisasi yang harus dikerjakan oleh suami di kantor masing-masing. Jadilah ibu yang memberi masukan dan pemikiran bagi bapak-bapak. Jadilah tempat curahan hati yang selalu memberi kesejukan dan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kami juga selalu mengingatkan para pegawai negeri sipil yang berstatus sebagai suami agar menempatkan tugas dan pekerjaan rumah sesuai dengan porsi masing-masing, serta menjaga etika kerja, etika pergaulan, dan menghargai apa yang telah dilakukan oleh para istri dalam mendukung pekerjaan selama ini. Jangan sia-siakan perhatian dan dukungan yang diberikan oleh istri, apalagi sampai terjadi sambungan dari ungkapan pertama yang saya sampaikan tadi. Di belakang suami yang sukses ada satu orang istri yang hebat, namun di belakang kehancuran suami ada dua orang perempuan yang cukup hebat juga. Ini yang perlu kita cermati di dalam kehidupan kita. Hadirin yang kami hormati, jadikanlah momentum hari ulang tahun DWP sebagai energi positif untuk membawa organisasi ini lebih maju lagi ke depan, berdaya dan paling penting membawa kemanfaatan bagi segenap masyarakat Aceh Tengah. Banyak isu yang berkembang pada akhir-akhir ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan narkoba, bahwa ibu-ibulah sebagai tiang daripada keluarga. Ibu-ibulah sebagai tiang daripada negara. Kalau ibu-ibu hancur, maka generasi yang akan datang juga akan hancur. Oleh sebab itu, kita harus memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat kita tentang narkoba. Banyak orang yang datang, banyak orang yang menangis karena anaknya ditahan di Polres, ditahan di hutan. Dari 260 orang yang ada di hutan, 60% adalah menggunakan narkoba. Ini adalah suatu angka yang sangat memilukan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memberikan penyuluhan, memberikan hal-hal yang terbaik kepada masyarakat kita. Kemudian demikian juga kekerasan dalam keluarga. Kami selalu menyampaikan di setiap forum tentang kekerasan dalam keluarga. Begitu hebat peranan daripada ibu-ibu. Saya tidak bisa membayangkan apabila di dunia ini tidak ada ibu-ibu. Saya tidak bisa membayangkan kalau perempuan tidak ada di dunia ini. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kehidupan untuk masa yang akan datang. Begitu hebat juga perhatian pemerintah terhadap ibu-ibu. Kalaulah kita berandai, kalaulah bapak-bapak dipukul oleh ibu-ibu karena ada satu hal,
saudara tidak masalah. Tapi kalau bapak memukul ibu-ibu, detik itu ibu-ibu bisa melapor ke polisi dan saat itu juga bapaknya bisa ditangkap karena menyangkut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Begitu perlindungan negara dan pemerintah terhadap ibu-ibu. Demikian juga yang berkaitan dengan tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan data yang ada pada bulan Maret yang lalu itu mencapai angka 246 orang. Kalaulah bisa saya menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau kita mengacu kepada adat istiadat gayo, saya kira tidak ada angka perceraian yang begitu besar di Kabupaten Aceh Tengah. Begitu hebat adat daripada kita di dataran tinggi Gayo ini. Yang pertama adalah adat kita sebelum kita melakukan pernikahan anak kita harus meminang. Kalau itu pun ada bebalut, itu harus dikelpekkan dengan lampu padam dan membawa imam untuk kita meminang. Kemudian ada istilah-istilah Gayo dengan segala macam mimpi juga amal tidur, itulah kira-kira begitu hebatnya. Kemudian kita tentukan waktu untuk mengantar uang, itu dibawa amarji, dibawa imam dan sebagainya. Kemudian ditentukan hari H. Pada hari H juga malam itu malam berguru dengan semua nasihat yang diberikan oleh ulama, oleh imam kepada anak kita. Dan yang sangat cukup hebat bahwa yang selama ini gelas, piring dan sebagainya ditaruh di atas talam, tetapi pada malam yang berbahagia itu sepatu dan selop juga kita taruh di atas talam. Begitulah luar biasanya adat kita itu. Kemudian pada paginya juga bersebuku dan sebagainya, kemudian diantar rame-rame di book gagabahnya untuk mobil diantar. Nah kemudian juga setelah kita sampai di sana dinasehati dan segala macam, kemudian setelah selesai prosesi pernikahan, kemudian prosesi perkawinan atau resepsinya pada siang hari itu, kemudian setelah 3 hari atau 4 hari, maka kita membawa kerutum, istilahnya bahasa Gayo. Itu pun daunnya kita bawa dari batang terong, kita rayul sedemikian rapi, dan pengikatnya juga tidak boleh plastik, maka harus kita bawa kertas atau benyet. Kemudian nasi, ikannya pun kalau bisa ikan bawal yang enak. Kemudian ayamnya pun tidak boleh ayam potong, ayam kampung. Kemudian malamnya dibawa dan kita menunjukkan pada malam umedu bahwa inilah nasi plotum yang kita menunjukkan, ini umepede, ini umilah dan sebagainya. Tetapi apa kejadian setelah 8, 10, 1 tahun? Maka yang makan kerutum itu pergi ke mahkamah syariah rame-rame dan di sana saling berengengan antara yang makan keruh dan yang tidak makan keruh. Ini yang terjadi di sana. Jadi ini kita sampaikan kepada seluruh ibu-ibu, seluruh ulama, kita sampaikan seluruh ahli adat supaya ini betul-betul kita cegah sedini mungkin, kita antisipasi sedini mungkin. Itu hal-hal yang berkembang. Nah sekarang ada lagi peraturan Menteri Dalam Negeri. Kalau akad nikah itu dilaksanakan di kantor urusan agama tidak pakai uang. Tapi kalau kita laksanakan di rumah itu dibayar 600.000 ke bank. Nah sekarang ada saudara-saudara kita juga yang melaksanakan akad nikah di kantor uang, bebas, tidak ada apapun. Sehingga pada saat itu tidak ada lagi kita rasakan penyerahan rempeli sebagai adat Gayo yang sangat sakral. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada para ulama, kepada Pak Hua, bagaimana solusi yang kita berikan sehingga adat istiadat kita ini tidak hilang di dalam kehidupan masyarakat kita. Itulah beberapa gambaran yang kami cermati dalam kehidupan dan dinamika masyarakat kita pada akhir-akhir ini. Oleh sebab itu tentu kita harus berkomitmen bahwa ini adalah menjadi tugas kita, menjadi PR kita, sehingga ini dapat kita perkecil dengan sebaik-baiknya. Kemudian Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua, Ibu Ketua DWP dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini juga barangkali kalau memang berkenan hati ibu-ibu semua, karena besok ada kegiatan bakti sosial Fakultas Kedokteran Usia
Darussalam untuk memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat, yaitu di Kecamatan Silintara dan Kecamatan Bios. Kemudian kita juga mengajak beberapa dokter untuk melakukan pengabdian di sana. Ini juga adalah merupakan salah satu visi misi dari kami dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat yang telah dituangkan di dalam RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah beberapa catatan dan harapan kami pada kesempatan yang baik ini. Semoga Dharma Wanita Persatuan semakin sukses dan jaya untuk masa-masa yang akan datang. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar peranan kelembagaan perempuan dalam pembangunan dengan resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan Mars